kan sudah ada kan jemaat yang mendukung dalam pelayanannya kan. Iya. Tapi dia masih tetap melakukan pekerjaan itu. Tuhan memberikan kepada kita akal, kemudian pikiran, kemudian kehendak, kemampuan untuk apa? Untuk digunakan secara maksimal sehingga berdampak bukan saja untuk diri kita sendiri bagi pengembangan kita, tetapi juga berdampak bagi orang lain. Tetap berjuang dan itu menunjukkan bagaimana usaha kerja keras, upaya yang dilakukan, jadi tidak santai-santai. Halo Sobat Askara Channel, kita berjumpa lagi di bulan yang baru di program Bincang Kita, bercakap bersama mencari makna. Dan seperti biasanya, saya tidak sendiri, saya hari ini bersama dengan Pak Oti Priambodo. Ya. Halo Pak, sehat-sehat ya Pak ya? Sehat-sehat, senang bisa bertemu. Iya, setiap 1 bulan sekali ya Pak, selalu ya? Sama Pak Oti. Iya. Dan hari ini kita juga membahas topik-topik lagi ya Pak ya, mengenai kehidupan kita sehari-hari, kehidupan beriman kita juga sebagai orang Kristen. Nah, kita akan berbicara tentang bagaimana orang itu mencari kepuasan ya Pak. Kan setiap orang itu berbeda-beda ya, mungkin dalam mencapai sesuatu ada yang tidak pernah puas, mungkin setelah mencapai satu tidak sabar harus mencapai yang lain lagi, gitu. Tapi ada juga yang di sisi satunya Pak, yang begitu dapat sesuatu mungkin sudahlah cukup gitu. Jadi istilahnya cepat puas begitu ya Pak. Ya, istilahnya gitu. Berpuas diri. Iya, berpuas diri. Jadi mudah sekali. Jadi ya di sini saja cukup dan lain-lain. Nah Pak, berpuas diri ini jika maksudnya kita cepat merasa puas, mungkin nantinya itu akan bisa berdampak begitu ya dalam kehidupan kita. Tapi mungkin awalnya bisa dijelaskan begitu Pak, kita berbicara apa sih ciri-cirinya orang yang mudah berpuas diri itu Pak? Berpuas diri itu artinya yang kita bisa pahami dari pengertian secara umum ya, dia merasa puas karena sesuatu yang sudah dilakukan, ya, merasa puas karena sesuatu yang sudah dicapai. Nah, karena merasa puas terhadap sesuatu yang dicapai, akhirnya dia merasa bahwa tidak mau lagi melakukan sesuatu yang seharusnya yang perlu dikembangkan. Nah, jadi berpuas diri itu artinya merasa puas setelah berhasil mencapai sesuatu yang menjadi target. Oke, sudah selesai sampai di situ. Berarti ya sudah santai-santai saja. Itu ya Pak ya, ada santai-santai saja. Ada santai-santai saja. Jadi mungkin ada bisa merasa terlalu nyaman atau terlena seperti itu ya berarti, Pak. Kalau berpuas diri berarti dia sudah merasakan sesuatu yang dilakukan sampai kepada titik tertentu, kemudian dia merasa bahwa sudah berarti nggak perlu dilakukan lagi. Jadi nggak perlu lagi untuk berusaha mengembangkan lagi, nggak perlu lagi untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya hidup ini itu kan perlu berkembang, ya kan? Hidup ini adalah dinamis ya, ya dinamis, perlu berkembang, kemudian bukan saja untuk diri kita sendiri, tetapi sebenarnya berdampak bagi orang lain. Apa yang membuat apa sebenarnya ciri-ciri yang dialami oleh orang yang berpuas diri? Nah, orang yang berpuas diri itu biasanya dia tidak memiliki keinginan untuk berinovasi lagi. Karena sudah berhenti. Iya, berhenti. Mungkin segini saja. Ya, tidak menggali potensi. Betul gitu. Ya. Atau mungkin dengan kata lain tidak berusaha memberikan yang terbaik begitu mungkin Pak. Iya. Jadi sebenarnya ada sesuatu yang perlu untuk dicapai lebih daripada itu. Tapi dia merasa bahwa sudah sampai di sini saja. Padahal sebenarnya ada sesuatu yang perlu digali. Yaitu tadi misalnya ada inovasi yang baru. Jadi tidak menggali potensi yang sebenarnya ada yang perlu dikembangkan untuk selanjutnya. Jadi istilahnya kalau kita perhatikan bahwa cirinya adalah dia orang yang ya mungkin stagnan begitu ya. Sampai kepada titik sudah sampai di situ,
berarti tidak berkembang lagi. Ya, sudah tidak noleh-noleh lagi ya Pak. Cukup di sini. Kecenderungan ya tidak mau berkembang hanya ya. Bagus sih sebenarnya punya prinsip ya memang hidup ini mengalir ya. Iya. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu berkaitan dengan target yang bisa dicapai lebih daripada itu, kenapa tidak? Iya. Jadi ya memang hidup dalam dalam suasana yang yang tadi tidak mau berkembang, kemudian juga tidak memiliki inovasi, ya kan? Kemudian tidak memiliki keinginan untuk menggali. Nah, paling tidak ada ya ciri-ciri seperti itulah yang didapati untuk orang yang mudah berpuas diri. Ya. Memang kan kalau misalnya kita ingin mencapai sesuatu, entah itu hasilnya nanti tercapai atau tidak, kan itu memang ya namanya kehidupan ya Pak ya, go with the flow seperti itu. Tapi artinya kalau orang yang mudah cepat puas itu ada unsur dia menahan begitu ya, menahan potensi, artinya sudahlah begitu ya, tidak berusaha untuk berkembang. Karena di dalam dirinya sebenarnya ada potensi. Tapi dia menyadari kayaknya nggak mungkin lagi. Padahal sebenarnya ada. Jadi ya tadi kurang bisa menggali potensi diri yang sebenarnya jauh lebih dari apa yang sudah dia dapatkan. Padahal di hidup di dunia yang memang selalu berkembang, begitu ya Pak. Hidup di dunia selalu berkembang. Hidup di dunia itu dinamis ya. Tetapi perlu kita ingat juga bahwa kita kan manusia diberikan akal. Pikiran dan juga kehendak oleh Tuhan, dan akal, pikiran, kehendak oleh Tuhan, kehendak itu juga dimanfaatkan atau dimaksimalkan untuk bisa dikembangkan, sehingga kita tidak berpuas diri dengan apa yang sudah diterima begitu saja, tetapi kita memiliki keinginan untuk semakin lebih baik lagi. Ketika orang memiliki keinginan untuk semakin lebih baik lagi, berarti dia sadar bahwa sebenarnya ada potensi yang ada dalam dirinya. Begitu Mbak Ita. Ya, dan itu misalnya kalau hal-hal itu ya, misalnya kita sudah sadari ya Pak ya, oh ternyata kalau saya tidak selalu memberikan yang terbaik, atau misalnya tidak menggali lagi potensi, tidak mau berkembang, itu berarti sudah tanda-tanda itu Pak. Dan apa saja Pak, misalnya bahayanya mungkin ada di satu titik bahwa cepat merasa puas bisa menjadi bahaya juga dalam jangka panjang begitu. Apa saja sih Pak dampak negatif yang mungkin bisa kita lihat gitu Pak? Iya, tentu ini akan berdampak negatif ya. Salah satu diantaranya adalah menumbuhkan sifat pemalas dalam diri kita. Jadi malas itu tadi ya, terlalu nyaman. Iya kan? Karena sudah nyaman, kemudian ini sudah sampai di sini, akhirnya ya sudah nggak perlu lagi. Nah itu kan akhirnya kan berdampak secara kontinu ya, berkelanjutan, akhirnya membuat kita malas ya. Jadi menumbuhkan rasa sifat pemalas lah dalam diri kita. Kemudian juga pada kehidupan yang berpuas diri itu membuat diri kita itu merasa bahwa kebanggaan kita hanya sampai di situ. Ya, ketika kita bangga hanya sampai di situ, berarti ya sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bisa berkembang di tahap berikutnya. Jadi kebanggaannya hanya sampai di situ saja. Nah, kalau orang sudah bangga sampai di situ, berarti ya sudah. Padahal sebenarnya dia punya potensi-potensi yang lebih bagus kan ke depannya. Jadi seperti itu. Kemudian sifat berpuas diri juga membuat kita kurang berani untuk mengambil keputusan pada langkah berikutnya. Oh iya, kan? Iya. Mungkin ada unsur juga ngikut aja begitu ya Pak ya. Padahal mungkin itu sebuah keputusan yang untuk penting. Untuk kelanjutannya berarti kan kita karena sudah puas di situ, berarti ya sudah kayaknya nggak mungkin lagi untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih baik lah. Jadi membuat hidup kita kurang berani untuk mengambil keputusan. Padahal sebenarnya masih ada peluang, kesempatan untuk membawa kita semakin baik, bahkan mungkin semakin dewasa. Kan hidup ini kan penuh dengan persaingan kan? Iya. Karena hidup penuh dengan persaingan, kemudian kita juga berani untuk menghadapi tantangan. Nah kalau sudah puas diri kan sudah nggak berani lagi untuk melangkah ke depan. Takut. Menghindar mungkin Pak malah. Berarti menghindar ya. Ya kita bisa jatuh juga dalam hal bermalas-malasan karena sudah cukup sampai di situ toh.
kemudian juga berdampak ke hal yang ke depan, misalnya berkaitan dengan bagaimana ya tidak ada lagi kesempatan untuk bisa ya berkompetensi dengan orang lain dan sebagainya. Akhirnya sudah keputusannya hanya sampai di sini saja. Iya. Gitu Mbak Ita. Menghindari tantangan. Menghindari tantangan. Ya. Padahal sebenarnya kan hidup ini kan adalah kesempatan kita untuk bisa mengambil peluang dan dikala kita mengambil peluang dan kesempatan itu kan berarti ada tantangan-tantangan. Dan tantangan itu yang membuat kita akhirnya semakin kuat, semakin kokoh, semakin dewasa. Semakin dewasa, betul ya Pak. Berarti kalau gitu kita memang membutuhkan sifat yang sifat yang dinamis ke depan, tidak puas diri. Iya, supaya juga tetap ada sisi kita harus tetap berjuang begitu ya Pak ya, bukan hanya menerima dan pasrah seperti itu. Betul. Ya, jadi itu tadi yang sudah disebutkan akan bisa menghambat kita juga ya dari hal-hal yang kecil lah sehari-hari begitu, entah itu dalam pekerjaan, mungkin juga dalam pertemanan dan lain-lain akan terhambat begitu ya Pak. Ya, karena bagaimanapun untuk diri kita mungkin kita berkaitan dengan pekerjaan kita. Kemudian untuk orang lain ya berkaitan dengan kita berkomunikasi dengan orang lain, kita berteman dengan orang lain. Kita kan butuh teman, kita juga butuh orang lain. Kita juga perlu memberikan dampak hidup kita tuh kepada banyak orang. Nah, kalau kita sudah merasa sudah puas dengan apa yang kita capai, ya nggak ada lagi. Berarti teman juga sudah nggak perlu lagi. Kita tinggal menikmati saja kan. Seperti itu Mbak Ita. Malah menghambat macam-macam begitu ya Pak ya, menghindar dan lain-lain. Nah, sekarang kalau misalnya kita berbicara tentang pertumbuhan iman kita ya Pak ya, sebagai orang Kristen itu juga ada anggapan yang seperti kita ini secara iman sudah, kalau percaya kepada Yesus sudah diselamatkan. Jadi untuk apa ya harus berjerih lelah atau untuk apa harus cukuplah puas dengan pemberian ini sudah. Jadi hidupnya dijalankan dengan santai-santai atau malah tadi malas-malasan seperti itu Pak ya. Jadi apa tanggapan Bapak tentang misalnya anggapan ini Pak? Saya pikir kita perlu melihat satu bagian firman Tuhan ya, supaya kita bisa melandasi segala sesuatunya, apalagi kita sebagai orang percaya ya, Mbak Ita. Jadi dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-15, saya akan coba melihat di sini dan mencoba untuk mengangkatnya ya. Karena ini bagian yang perlu kita perhatikan juga berkaitan dengan setiap kita sebagai orang percaya. 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-15 mengatakan demikian. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai kepada bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjelih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Nah, ini jelas ya di sini. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Nah, dari sini saya akan lanjutkan seterusnya ya. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat baik, berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dari surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu, tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Nah,
dalam bagian ini jelas ini pengalaman dari Rasul Paulus ya, berbicara kepada jemaat di Tesalonika bahwa di antara mereka itu ada orang-orang yang malas bekerja. Malas bekerja karena ya udah kan sudah percaya sama Tuhan Yesus begitu ya. Ya kita tinggal menikmati, bersyukur saja. Tinggal tunggu Tuhan datang kembali gitu. Tuhan datang kembali. Ya udah, kalau tinggal tunggu datang kembali kan nanti kan ya kita tinggal menikmati hidup ini saja. Padahal ya kita tidak hanya aktif dalam aktivitas misalnya di gereja, persekutuan dan sebagainya. Tapi kan kita juga melakukan pekerjaan sehari-hari kan untuk menghidupi kita. Sebenarnya waktu itu Paulus bisa saja dia tidak harus berjerih lelah dengan teman-temannya atau dengan timnya untuk bekerja. Kan sudah ada kan jemaat yang mendukung dalam pelayanannya kan. Tapi dia masih tetap melakukan pekerjaan itu. Ya sebagai tenaga seorang yang dulu memiliki keahlian untuk bikin tenda seperti itu. Jadi dia mengerjakan sesuatu untuk apa? Untuk membiayai. Supaya apa? Supaya juga pertama juga tidak menjadi batu sandungan tentunya. Kemudian yang kedua juga menunjukkan bahwa memberikan keteladanan bahwa dia masih tetap bekerja loh untuk melakukan untuk mendukung sebuah pelayanan. Begitu. Tetap produktif. Ya tetap produktif. Jadi bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kemudian pada akhirnya dia tinggal menantikan tentang kedatangan Tuhan, dan dia tidak perlu bekerja lagi, ya setiap orang harus bekerja untuk menghidupi, ya karena pelayanan juga kan butuh dana, butuh uang. Berarti ada usaha, upaya yang dilakukan. Tidak salah juga kalau misalnya melakukan kegiatan panitia tertentu dalam persekutuan, dalam gereja, ada aksi-aksi penggalangan dana, itu kan bekerja juga kan. Jadi tidak hanya berdoa minta kepada Tuhan kemudian tinggal tunggu transfer siapa yang akan memberikan transfernya. Tapi ada usaha, ada bekerja. Jadi jelas bahwa ini menunjukkan bahwa tidak berpuas diri dengan apa yang sementara dialami, tetapi tetap memberikan yang terbaik. Ya, memberikan tetap berjuang yang terbaik. Seperti itu ya Pak. Ya, memberikan yang terbaik berarti berjuang dan juga tentu memberikan keteladanan. Ketika orang bekerja, berkarya kan sebenarnya kan dia sedang berjuang juga untuk keluarganya. Ya kan, berjuang untuk timnya. Dia juga berjuang walaupun sebenarnya juga untuk diri sendiri juga. Iya, pasti. Tapi kalau untuk diri sendiri paling tidak kan dia mendapatkan upahnya kan. Iya kan, seperti itu. Iya, jadi kan jelas ya. Menariknya itu tadi yang sebelumnya kita bahas kan itu dampaknya lebih ke diri sendiri ya Pak ya. Kita jadi malas, kita menghindari ini, menghambat pekerjaan. Tapi yang tadi sudah disampaikan bahwa ada kata-kata beban begitu. Jadi bisa menjadi beban untuk malah sekitar kita begitu ya. Kalau misalnya kita tidak berusaha memberikan yang terbaik. Begitu. Paling tidak kalau kita kita kan diberikan oleh Tuhan untuk berkreativitas. Tadi saya sebutkan bahwa Tuhan memberikan kepada kita akal, kemudian pikiran, kemudian kehendak, kemampuan untuk untuk digunakan secara maksimal sehingga berdampak bukan saja untuk diri kita sendiri bagi pengembangan kita, tetapi juga berdampak bagi orang lain. Kalau Tuhan memberikan kepada kita kepintaran dipakai untuk mengajar orang. Tuhan memberikan kepada kita mungkin kemampuan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan talenta, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Itu juga akan berkembang selanjutnya untuk diri kita, tetapi juga untuk jemaat Tuhan dan untuk orang banyak. Ya kan? Jadi kalau kita berpikiran hanya bersantai-santai saja, tidak selalu produktif gitu. Berarti malah bisa menyanyiakan ya Pak ya. Misalnya ya, kita seseorang punya cita-cita untuk menjadi insinyur. Selesai sarjana teknik misalnya kan, sebagai seorang insinyur. Setelah itu kan tidak puas sampai selesai. Sampai di situ. Seorang sarjana misalnya kan. Tapi kan harus menunjukkan bagaimana dia mengembangkan apa yang sudah didapatkan untuk jauh lebih daripada itu. Berarti dia harus menerapkan itu untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Jadi ada dampak yang jelas atau dampak yang nyata, bukan saja pada titik di mana dia sampai pada berpuas diri, tetapi jauh lebih daripada itu.
Gitu. Jadi malah dampak untuk orang lain yang sebenarnya kita harus sadari juga begitu ketika kita bermalas-malasan seperti itu tadi, kemudian tidak berusaha mencapai potensi yang maksimal yang sudah Tuhan berikan. Betul. Itu juga berdampak begitu. Malah mungkin kalau kita berusaha dengan sebaik mungkin gitu, mungkin bisa dalam kata lain nular begitu ya Pak ya ke ya tadi yang kaitannya dengan teladan. Ya kan, Paulus melakukan sesuatu, jadi tidak berpuas diri dengan sebagai seorang pelayan misalnya kan, sebenarnya didukung juga oleh gereja dan sebagainya, oleh orang-orang yang selalu menyediakan waktunya, menyediakan mungkin tempatnya. Ya kalau hitung-hitung berarti kan ya tinggal menikmati saja lah. Tetapi dia tidak sampai di situ. Dia tetap mengupayakan tidak berpuas diri hanya sampai di situ, tapi dia memberikan teladan bahwa hidup itu memang harus berkembang, hidup itu harus bekerja, hidup itu harus memaksimalkan potensi yang ada yang Tuhan berikan, pikiran, perasaan, kehendak kita, otak kita, tenaga kita. Untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Gitu. Sehingga kita tidak berpuas diri dengan apa yang sudah kita dapatkan, tetapi tetap berjuang. Jadi kita juga tidak berpuas diri dengan kemenangan misalnya dalam laga sepak bola. Yang barusan ya Pak. Tetap berjuang Tidak berpuas diri kepada kemenangan melawan. Tetap mempunyai tujuan jangka panjang, apalagi yang diraih ini seperti apa. Betul. Setelah ini. Jadi, begitu ya Pak ya. Tetap berjuang dan itu menunjukkan bagaimana usaha kerja keras, upaya yang dilakukan. Jadi tidak santai-santai. Kemudian tidak bermalas-malas, tetapi bekerja keras, berjuang untuk memberikan yang terbaik, bukan untuk diri kita, tetapi untuk orang lain juga. Berdampaknya seperti itu. Dan setelah kita tahu tadi ya Pak ya, ada dampak yang bisa membahayakan juga, ada yang bisa menghambat juga, tapi juga kalau misalnya kita berusaha juga bisa berdampak yang positif seperti itu. Nah sekarang mungkin untuk kita mempraktekannya gitu Pak, dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana nih, mulainya dari mana untuk kita supaya bisa tidak mudah berpuas diri begitu dan memaksimalkan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Tentu kita harus memulai dari diri kita ya. Seperti tadi bahwa kita itu diberikan akal, pikiran dan kehendak. Jadi kita harus memulai dari diri kita untuk memacu bahwa hidup ini itu bukan saja berpikir untuk diri, tetapi juga berpikir untuk orang lain. Ya, paling tidak berpikir untuk bukan saja berpikir untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Jadi kita juga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bisa melihat apa yang sebenarnya kita lakukan itu sebenarnya masih memiliki dampak yang luas atau dampak yang besar dibanding dengan apa yang sudah yang selama ini sudah kita capai. Ya paling tidak hal-hal seperti itu yang membuat akhirnya hidup kita ini akan bermanfaat lebih luas lagi lah dibanding dengan kalau kita berada dalam posisi atau kehidupan yang berpuas diri, Mbak Ita. Jadi itu yang harus kita jadikan salah satu tujuan lah ya Pak ya dalam hidup kita, bahwa kita kalau memaksimalkan, kalau kita tetap punya daya juang yang tinggi, tidak hanya berpuas di titik ini saja, kita akan bisa bermanfaat untuk orang lain begitu. Jadi istilahnya itu tadi kan, karena kita ini manusia yang diciptakan oleh Tuhan, yang diberikan akal, pikiran dan kehendak, itu kan tidak tidak hanya untuk kepuasan diri kita, tetapi sebenarnya kan bermanfaat bagi banyak orang lain juga. Yang tadi kita baca dalam bagian firman Tuhan juga berbicara tentang bagaimana hidup kita ini seharusnya menjadi teladan. Ya, Paulus menunjukkan bagaimana harus menjadi teladan, bukan berpuas diri dengan apa yang sudah dia alami, atau dia miliki, atau dia terima, tetapi menunjukkan teladan bagaimana dia juga harus berjuang, sama seperti orang lain. Ketika dia ngajarkan bahwa orang harus bekerja, kan nggak mungkin dia nggak bekerja. Orang yang berpuas diri kan nggak mungkin, dia sendiri saja nggak bekerja kok dia mau ngajar sama kita. Kan kalau orang sudah berpuas kan sudah santai-santai.
Sementara dia memberikan semangat. Nah, kalau Paulus kan dia menunjukkan dirinya bahwa dia juga bekerja. Walaupun sebenarnya dia tidak bekerja pun tidak masalah. Karena ada orang yang banyak mendukung toh. Tapi kan tidak sampai di situ. Itu. Di keadaan yang tidak harus malah Rasul Paulus menunjukkan bahwa tetap kita harus menunjukkan yang lebih seperti itu. Jadi memberikan keteladanan juga dampaknya lebih luas. Oke Pak Oti. Ya, terima kasih banyak Pak untuk perbincangan kita tentang jangan mudah berpuas diri begitu ya Pak ya. Mungkin bisa menyampaikan kesimpulan Pak atau satu kalimat penguat untuk Sobat Askara Channel supaya kita bisa belajar. Dalam kehidupan kita ini kita kan diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih baik dibanding dengan apa yang menjadi capaian yang sebenarnya kita sudah miliki. Kita juga diberikan akal oleh Tuhan, kita juga diberikan kemampuan, kita diberikan tenaga. Maksimalkan itu sehingga hidup kita akan semakin banyak berdampak bagi orang lain. Jadi kita tidak berpuas diri, melainkan banyak melakukan supaya hidup kita pada akhirnya menjadi teladan bagi banyak orang. Baik, terima kasih banyak Pak Oti untuk perbincangan yang juga menginspirasi dan semoga juga boleh memberkati para pemirsa yang menonton ini ya Pak ya. Terima kasih banyak. Baik Sobat Askara Channel, sampai di sini kebersamaan kita. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya di Bincang Kita. Terima kasih. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.